Halo guys, kali ini saya akan memberikan tutorial cara pemasangan dashcam pada Hyundai Stargazer ya, yang rapi seperti ini. Karena dari beberapa referensi video yang saya saksikan di YouTube tidak ada satupun yang bisa saya ikuti karena menurut saya tidak aman ya. Salah satunya ada yang kabel dashcam setelah dari depan dia keluarkan ke sini, kemudian dia nampak terlihat kabelnya di sini, kemudian berjalan ke sini. Nah dari sini dia kabelnya nyebrang ya ke sini nih ya. Nah, jadi menurut saya tidak aman karena dia terhalang oleh air dan ada kemungkinan bocor ke depannya. Kemudian ada juga referensi lain, setelah dari sini kabel bagian kiri dia keluar sini udah benar nih, setelah sini. Nah setelah di sininya, nah dia tarik kabel ke sini. Nah akhirnya nyebrang ke sini juga dan ke sini. Nah itu sama juga tidak aman untuk karet karena dia posisi karet itu di sini. Nah, posisi karet di sini, jadi menurut saya pastinya ke depan akan bocor karena kabelnya kan nyebrang ke sini nih, dari sini ke sini. Nah berikut pemasangan yang menurut saya rapi. Nanti tolong jangan di skip videonya karena saya akan menjelaskan detail pemasangannya, mulai dari lubang ini berapa ukurannya, kemudian karet ini apa, kemudian ada bracket ini seperti apa, posisi kamera seperti apa, dan cara memasang eh, kabel dashcamnya dari sini bagaimana gitu. Nah sekarang kita mulai dari depan ya, dari depan dulu, dari depan kemudian kita akan turun ke belakang. Nah semua bermula dari sini ya teman-teman ya. Jadi yang pertama kita akan ambil jalur kabel plusnya dari sini, yaitu sekring nomor 2 dari atas, nomor 3 dari kanan ya. Dari atas ini kuning 1 2, kemudian dari kanan ini nomor 3. Nah itu kabel plusnya. Kemudian kita letakkan adaptornya di dalam sini ya, di bawah sini ya. Kita gantung dengan kabel fish. Nah untuk minusnya kita ambil dari sini. Nanti saya berikan videonya juga, posisinya di sebelah sini dengan baut 12. Nah ini cara bukanya juga mudah sekali ya. Jadi di sini ada kupingnya sedikit, bisa tarik dengan obeng, kemudian keluarkan dan semua tercabut, semua kelihatan jelas. Nah jalur kabelnya kemudian naik ke atas seperti biasa. Nah setelah dari atas kabel ini ke sini ya, dari sini kemudian kita seberangkan ke sini. Nah ini jalurnya langsung, kabelnya bisa tersembunyi ya, dan kabel plusnya di sini. Nah untuk masukan kepada kawan-kawan, jika untuk Stargazer sebetulnya upayakan beli kameranya yang di sebelah kanan ya, sebelah sini. Ini kan sebelah kiri, kamera sebelah kiri nih. Nah terlihat kan sebelah kiri. Nah ini sebetulnya saya lepas dari mobil saya yang lain ya. Jadi menurut saya karena barangnya sudah ada ya, nggak ada masalah ya. Jadi daripada saya beli lagi, tapi pandangannya menurut saya kurang full ya, kurang kurang puas, kurang jelas ya. Nah upayakan teman-teman beli yang kamera sebelah kanan gitu. Nah itu satu. Untuk yang tadi itu jangan lupa nama fuse-nya ini yang tadi yang di bawah ya. Untuk kita jumper dari sekring tadi namanya konektor fuse. Ini ukurannya micro SD 2. Teman-teman jangan salah beli. Ini micro SD 2 karena kalau micro SD aja dia micro 2, micro bukan SD ya, micro 2. Karena kalau micro saja dia lebih besar berapa mili gitu. Dan sekring ini 2 dimasukkan ya teman-teman. Kalau satu dia nggak berfungsi karena satu ini mewakili sekring aslinya dan satu lagi untuk sekring dashcamnya gitu. Jadi upayakan harus 2 ya, dan dicolok langsung ke fuse sekring yang sudah ada seperti tadi ya, yang saya terangkan di bawah tadi. Nah ini bentuk kabelnya, ini kabel namanya
fuse ya, fuse jumper ya, untuk micro SD 2. Nah, kemudian tadi kameranya upayakan sebelah kanan, karena kiri terus terang terhalang oleh ini nih. Nah, terhalang oleh ini nih, kamera smartnya Stargazer ya, terhalang di sini. Jadi kurang puas pemandangannya. Lebih baik upayakan beli yang kamera sebelah kanan. Nah, kemudian kabel yang bagian kanan tadi ke bagian api, bagian konektornya ke kanan, dan bagian dashcamnya ke kiri. Nah, bagi teman-teman yang sebagian besar mengeluh, "Bang, kabel saya sering keluar dari sini nih." Nah, itu saya kasih saran ya, masukan, coba cari selang air ya, water pass-nya tukang-tukang itu. Nah, ini saudara-saudara bisa potong selebar jari atau lebih, kemudian di belah tengah seperti ini, dan masukkan kabel yang konektor tadi, kabel yang dashcam tadi. Nah, saya bagi contoh begini nih posisinya. Nah, seperti ini. Dan teman-teman masukkan ke sela-sela ini tadi ya. Nah, ini insya Allah nggak akan turun-turun lagi kabelnya. Insya Allah tidak akan jatuh dan rapi semua. Nah, kemudian dari sini seperti biasa kita melepas karet ini cukup. Kalau dari sini ke sini cukup lepas karet, nggak perlu buka apa pilar-pilar ya. Cukup dari sini. Nah, termasuk di sini pun sama, bisa ditarik ke depan sampai yang belakang pun sama situ. Dan sampai di situ sama seperti biasa. Nah, khusus di bagian sini, kemudian sini, karena ini lebar ya, dan posisinya harus kita masukkan ke dalam, jadi harus dibuka. Ini dengan kunci 14 kanan kiri ya. Kemudian kabelnya masuk dari situ seperti biasa. Nah, sama seperti yang depan. Jadi sama seperti tadi yang depan. Jadi supaya kabel ini tidak keluar nongol-nongol, kita buatkan selang water pass tadi ya. Kita potong, kemudian kita belah tengahnya, kemudian kita masukkan ke kabelnya, dan kita paksa masuk ke atas. Ini insya Allah kabel-kabelnya nggak akan turun karena dia posisinya lebih besar ya selangnya. Kalau kabel aslinya kan kecil, karena kita paksa masuk ke atas, dia nggak akan keluar lagi. Kemudian kita sambung lagi kabel yang tadi mengarah ke sini ya teman-teman. Nah, seperti biasa karet-karet itu kita buka dulu ya sementara. Buka. Nah, khusus bagian sini, setelah kabel dari depan kita masuk sini nih. Masuk ke sini. Nah, kabel ini untuk masukkan ke sini, kita menggunakan kawat ya. Kawat yang agak besar supaya posisinya lurus. Jadi tidak menyimpang kanan kiri. Kalau dia lurus, posisi keluar pun aman gitu. Nah, nanti dari sini ke sini juga kita gunakan kawat yang besar, kawat lurus. Nanti ada di bagian video lain saya kasih tutorialnya. Nah, yang penting di sini teman-teman, ini teman-teman lubangnya mudah ya. Jadi ambil garis lurus ke sini, kemudian ini ukuran mata bornya jangan sampai salah, 7,5 mm. Jadi nggak sampai 1 cm ya, 7,5 mm. Nah, ini upayakan gunakan bor mini dulu, bor kecil, supaya nanti tidak kemana-mana lubang, jadi presisi. Kemudian kita lubangi dengan bor besarnya 7,5 mili tadi. Nah, teman-teman pasti tanya, itu karet apa bang? Wah, ini yang penting nih ya teman-teman, beli karet ini namanya karet penutup lubang kabel ya. Nah, ukurannya pun sama ya, diameter tengahnya ini 7,5 mili, jangan sampai salah ya, diameter tengahnya ini yang saya tunjuk dengan jari ini 7,5 mili, karena kalau dia besar ya tidak pas, kecil pun pasti nggak pas ya. Tengahnya ya, bukan pinggir sini ya, bukan pinggir sini, tapi jarak tengahnya ini nih 7,5 mili. Kalau link deskripsinya saya lupa ya, nanti teman-teman cari aja di Tokopedia, banyak itu. Yang penting lebar 7,5 mili. Tadi kita ambil garis lurus dari sini, karena ini kebetulan ada baut ini ya. Nah, teman-teman jangan lupa untuk ngebor ini, teman-teman harus buka dulu nih lampu stop lamp yang atas nih. Nah, stop lamp atas ini teman-teman buka dengan baut 10 ya, 3, kemudian cabut, dorong, paksa dorong ke atas ya.
dorong ke atas, kemudian nanti dia lampu itu akan lepas. Di video yang lain juga nanti saya cabut, saya tunjukkan kabel mana yang dicabut, termasuk kabel wiper air yang sebelah kiri ya. Nah, fokus ke sini dulu. Ini jangan lupa tarik garis lurus, ukuran bor 7,5 mili, kemudian kita pasang karet lubang tadi ya, karet lubang 7,5 mili, kemudian kabelnya keluar ke sini. Kenapa 7,5 mili? Karena kita menyesuaikan dengan ukuran kabel belakang kamera dashcamnya ya. Nah, dan yang terpenting ini juga nih, ini namanya bracket kamera belakang. Nah, ini beli terpisah ya. Ini di online juga di Tokopedia saya beli 35.000. Nah, ini khusus bracket. Karena kalau mengandalkan ini saja, ini posisinya eh, tidak akan fokus kamera karena pasti nempel di sini ya. Karena ini ada bracketnya, bracket kamera belakang, kita dengan mudah bisa menyesuaikan posisi kameranya. Nah, di sini ini saya beli 35.000. Nah, kalau karet tadi nih harganya Rp1.000 ya, nggak terlalu mahal. Nah, kalau tadi screen tadi micro SD itu cuma 8.000 ya, micro SD 2, jangan sampai salah. Nah, di video lain saya akan jelaskan pemasangannya, melepas itu dan kabel-kabelnya. Nah, itu saja mungkin referensi dari saya, pemasangan dashcam yang aman, tidak ada kebocoran dari mana-mana, karena dan menurut saya seperti OM ya, rapih ya. Nah, ini lubangnya, karena di mobil ini tidak ada lubang sama sekali ya. Sedangkan di mobil-mobil umumnya ini pasti ada lubang, nggak tahu fungsinya apa, pasti banyak lubang di situ. Apalagi mobil LCGC ya. Nah, jadi mudah untuk kita ambil kabelnya. Nah, kalau ini tidak ada lubang, kita harus berlubang sendiri. Dan lubang ini menurut saya yang paling rapih pemasangannya dibanding bengkel-bengkel aksesoris yang lain. Mungkin itu saja. Sekali lagi jangan di skip video ini karena pasti teman-teman akan rugi ya. Saya akan menjelaskan detail. Yang pertama, untuk lubang ini saya menggunakan mata bor mini ya, supaya lubang ini tidak lari kemana-mana dan lebih fokus ya. Kita tarik garis lurus menyesuaikan lubang lampu stop lamp LED-nya ya. Karena ya syukurnya ini ada baut 3 di sini lampu LED ini. Jadi kita ambil tengah bisa fokus. Ambil garis lurus, kita lubangi kecil dulu supaya untuk memudahkan. Nah, kemudian baru bor ukuran aslinya ya, ini 7,5 mili. Jangan lupa teman-teman, 7,5 milimeter, jadi tidak sampai 1 senti ya. Nah, untuk melubangi yang besar. Kalau teman-teman yakin dengan mata bor langsung yang besar nggak ada masalah ya. Nah, kemudian setelah itu dilubangi, kita tarik garis lurus ya dari lubang karet tadi ke lubang LED-nya tuh, lampu LED-nya. Sambil kita narik kabel dashcam-nya dan akan keluar di situ. Nah, tinggal garis. Nah, ini untuk melepas lampu LED-nya tinggal ditekan soketnya, kemudian untuk melepas air wipernya teman-teman putar, ada klipnya di situ, diputar dulu kemudian ditarik supaya memudahkan pekerjaan kita. Nah, setelah ini keluar semua, kita pasang kamera dan bracketnya. Nah, ini konektornya nih, konektornya yang menyesuaikan kabel saya bilang. Dan ini karet penutup lubangnya yang saya bilang harga 1.000 tadi tuh, menyesuaikan ukurannya dengan lubangnya jadi pas 7,5 mili. Nah, ini sudah terpasang ya konektor dashcam-nya dari kamera ke kabelnya. Nah, udah pas ya, sesuai lubang tadi, karena kalau kabel aslinya nggak muat. Nah, ini kabel minusnya kita ambil dari bodi. Nah, untuk melepas ini, tutup ini mudah sekali, tinggal dicabut. Nah, kemudian di sini ada fuse screen-nya, kita tarik dari kanan, dari atas yang kedua, dari kanan yang ketiga. Untuk diagramnya nanti saya kirimkan juga di bagian setelah ini. Nah, ini fuse-nya untuk fuse fuse selector ya, untuk korek api, jadi posisinya aman. Nah, ini adaptor dashcam-nya kita letakkan di sela-sela kanan ini. Nah, ini jangan lupa micro SD 2, bukan micro SD, micro 2, konektor fuse ya, micro 2. Nah, ini screen-nya dua-duanya kita masukkan. Nah, yang tadi posisi screen-nya ini fuse selector korek api ya.
jadi aman, kita nggak mengganggu sekring yang lain. Nah, dari sini kan mengarah ke atas dan ini mudah sekali membuka. Ini posisi kameranya terlihat dari dalam ya, jadi cukup aman sekali. Dari sini tidak ada terhalang oleh karet bocor-bocor, kemudian keluar di sini. Dan fokus kameranya pun jelas. Lubang ini tadi yang kita buat dan cantik lah seperti OM ya. Karena bawaan mobil tidak ada lubang sama sekali. Kelebihan kita menggunakan bracket ini, kamera posisinya di bawah. Kalau dia hujan, wiper ini akan membersihkan kaca belakang dan kamera kita tidak terganggu fungsi kerjanya.